Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmati Syafa'a dengan NIM 2317020020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Big Data and Machine Learning, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang preprocessing, kemudian pemilihan data, dan decision tree dalam machine learning. Yang pertama, machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah sebuah cabang kecerdasan buatan yang membuat komputer mampu belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat keputusan atau prediksi tanpa harus diprogram secara implisit atau secara detail oleh manusia. Sebagai contoh, seperti kita mengenali wajah teman kita dari pengalaman. Komputer juga bisa mengenali pola dalam data, misalnya mengenali wajah seseorang, memprediksi cuaca, atau menentukan apakah seseorang akan membeli produk tertentu. Selanjutnya, preprocessing data, di mana preprocessing data adalah sebuah tahap awal dalam proses machine learning yang bertujuan untuk membersihkan, mengubah, dan mempersiapkan data mentah agar data dapat digunakan secara efektif oleh algoritma pembelajaran mesin. Dalam artian, sebelum model machine learning bisa digunakan, kita harus mempersiapkan data agar layak digunakan. Langkah-langkah preprocessing data ada 6. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai data dari macam-macam sumber gitu. Yang kedua, pembersihan data, menghapus data duplikat, menangani nilai yang hilang, dan mengatasi outlier. Yang ketiga, transformasi data seperti normalisasi atau standarisasi. Yang ketiga, pengkodean data kategorikal ke bentuk numerik, yang artinya itu mengubah data kategori menjadi angka, karena komputer hanya bisa memahami data numerik saja. Kemudian yang kelima, reduksi dimensi untuk menyederhanakan fitur tanpa kehilangan informasi penting. Artinya, mengurangi fitur yang tidak penting. Gitu. Yang keenam, pembagian data menjadi data pelatih dan pengujian. Nah, di sini dibagi agar model bisa dilatih dan diuji di kemudian hari gitu. Nah, tahapan ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model machine learning. Nah, selanjutnya setelah data diproses, langkah berikutnya adalah pemilihan data, yang tujuan utamanya adalah memilih data yang paling relevan dan berkualitas. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, menentukan tujuan analisis, kemudian memilih sumber data yang sesuai, terus mengambil data yang relevan, mengevaluasi kualitas data, dan memastikan hanya data yang valid yang digunakan. Nah, dengan memilih data yang tepat, maka model machine learning akan lebih fokus dan akurat dalam membuat prediksi. Selanjutnya, proses algoritma decision tree. Proses algoritma decision tree adalah membangun model prediksi berbentuk struktur pohon yang memecah data menjadi cabang-cabang berdasarkan atribut tertentu untuk mencapai keputusan akhir. Prosesnya dimulai dengan memilih atribut terbaik sebagai akar pohon, menggunakan ukuran seperti information gain atau Gini index, dan kemudian membagi data ke dalam cabang berdasarkan nilai atribut tersebut. Setelah itu, langkah yang sama dilakukan secara rekursif pada setiap cabang hingga seluruh data terklasifikasi dengan baik atau tidak ada atribut tersisa. Nah, pada akhirnya setiap daun pohon atau leaf mempresentasikan hasil atau kelas prediksi. Decision tree mudah dipahami karena menyerupai proses pengambilan keputusan manusia. Kita lanjut masuk ke studi kasus. Kasus yang kita angkat yaitu perusahaan e-commerce ingin memprediksi apakah pelanggan akan membeli produk atau tidak. Atribut datanya yang pertama usia, pendapatan, kemudian status pembelian, dan riwayat pembelian. Proses decision tree, yang pertama pilih atribut terbaik, misalnya pendapatan. Kedua, membagi data, pendapatan tinggi cenderung membeli. Apabila pendapatan rendah, maka lanjut cek usia. Jika usia lebih dari 30, maka mereka membeli. Jika usianya kurang sama dengan 30, tidak membeli. Yang hasilnya dapat memprediksi calon pelanggan potensial dan membantu strategi promosi.
Nah, ini data yang akan kita ujikan. Lanjut ke proses dan hasil decision tree. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan atribut terbaik, menghitung informasi gain di mana atribut itu atribut pendapatan memberikan pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, membagi data berdasarkan pendapatan. Kita lihat jika pendapatannya tinggi, maka kemungkinan akan membeli. Jika pendapatannya sedang, maka cek lagi atribut status pembeliannya. Nah, jika pendapatannya rendah, mayoritas tidak beli, artinya tidak beli. Nah, untuk pendapatan yang sedang, jika pelanggan pernah membeli sebelumnya, kemungkinan besar beli. Jika pelanggan belum pernah beli, kemungkinan tidak beli. Nah, enterprise hasil model menunjukkan bahwa pendapatan dan pengalaman pembelian sebelumnya sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli, yang artinya pelanggan dengan pendapatan tinggi dan yang sudah sering belanja sebelumnya punya peluang lebih besar untuk membeli produk baru. Nah, manfaat bagi perusahaan bisa lebih tahu target pelanggan potensial, bisa membuat strategi promosi yang lebih efektif, dan memprediksi penjualan produk di masa depan. Dengan decision tree, analisis data yang sebelumnya rumit bisa dijelaskan dalam sebuah pohon yang mudah dibaca oleh siapapun termasuk manajer non-teknis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan decision tree seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini jika pendapatannya tinggi, maka mereka cenderung beli. Jika pendapatannya rendah, maka cenderung tidak beli. Jika pendapatannya sedang, ada dua kemungkinan. Mereka itu pernah atau belum beli. Jika belum beli, maka cenderung dia tidak beli barang baru. Nah, jika pernah beli, maka beli. Artinya mereka itu cenderung akan membeli barang baru atau produk baru. Jadi kesimpulannya, berdasarkan studi kasus ini, algoritma decision tree mampu memprediksi keputusan pembelian pelanggan dengan melihat pola dari atribut seperti usia, pendapatan, status pembelian, dan riwayat pembelian, yang hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap keputusan pembeli, disusun oleh status pembelian sebelumnya. Model ini memberikan hasil yang mudah dipahami dan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis seperti menentukan target promosi dan strategi penjualan yang lebih efektif. Nah, hubungannya apa sih dengan machine learning? Nah, decision tree merupakan salah satu algoritma dalam supervised learning pada bidang machine learning, yang dimana model dilatih menggunakan data berlabel untuk mengenali pola dan membuat prediksi terhadap data baru. Dalam konteks ini, model belajar dari contoh data pelanggan untuk memprediksi apakah pelanggan baru akan membeli produk atau tidak. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana machine learning membantu proses pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia, tanpa perlu pemrograman implisit untuk setiap kondisinya. Lanjut kita masuk ke bedah jurnal. Yang pertama, identitas jurnal. Jurnal dengan judul Klasifikasi Penyakit Diabetes menggunakan algoritma decision tree yang ditulis oleh Nur Syakidah dan Muhammad Faisal. Afiliasi Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal Informatika, volume dan nomor, volume 10, nomor 2, Oktober 2023, halaman 143 sampai 149. Brand lisensi Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan metode klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma decision tree berdasarkan data klinis pasien. Nah, tujuan spesifiknya adalah mengidentifikasi pasien diabetes secara dini dan akurat, menganalisis pengaruh atribut klinis seperti usia, BMI, tekanan darah, dan kadar glukosa terhadap risiko diabetes. Yang terakhir, membangun model prediksi berbasis data yang dapat digunakan dokter sebagai alat bantu diagnosis. Selanjutnya, dataset dan preprocessing. Datasetnya
Jumlah datanya ada 768 data pasien diambil dari wilayah timur laut Andhra Pradesh, India, dan atribut yang digunakan ada 9 fitur. Yang pertama glukos, kadar gula darah, kemudian tekanan darah, kekebalan kulit, kemudian indeks massa tubuh atau BMI, kemudian label yaitu diabetes atau tidak. Kemudian yang terakhir beberapa atribut lain seperti usia dan hasil tes laboratorium tambahan. Nah, dataset ini merupakan data klinis terstruktur yang mencakup pasien diabetes dan non-diabetes. Selanjutnya, preprocessing. Langkah-langkah pemrosesan data yang pertama menangani nilai hilang atau missing value, kemudian menggunakan pengisian nilai rata-rata atau metode imputasi agar tidak mengganggu analisis. Kemudian mengatasi outlier, artinya menggunakan metode statistik seperti interquartile rank atau z-score untuk menghapus atau menyesuaikan data ekstrim. Dan transformasi kuantil yaitu mengubah distribusi data menjadi lebih seragam, seperti rank 0 sampai 1, agar model decision tree dapat bekerja lebih stabil. Terus normalisasi dan pembersihan data, supaya hasil analisis tidak bias dan performa model lebih meningkat. Lanjut fungsi tambahan, yaitu fungsi pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fungsi tambahan yang memperkuat hasil model. Yang pertama visualisasi data, di mana visualisasi data ini digunakan untuk melihat pola distribusi atribut klinis pasien. Yang kedua, seleksi fitur dilakukan untuk memilih atribut paling berpengaruh terhadap klasifikasi diabetes. Dan confusion matrix dan histogram model, di mana di sini dipakai untuk menilai performa model secara visual dan menghitung metrik evaluasi, di antaranya akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Nah, dan yang terakhir yaitu validasi silang, di mana memastikan model tidak hanya menghafal data latih, tetapi juga dapat mengenali pola pada data baru. Nah, algoritma yang diuji, penelitian ini menggunakan algoritma decision tree, salah satu algoritma supervised learning yang paling populer untuk klasifikasi. Beberapa poin penting, yang pertama, decision tree bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan. Dan kedua, setiap pembagian atau split pada pohon didasarkan pada atribut paling informatif. Biasanya itu dihitung dengan information gain atau entropy reduction. Dan yang ketiga, yang terakhir itu model dilatih dengan data klinis pasien, lalu diuji menggunakan data uji terpisah untuk menilai performanya. Nah, setelah decision tree dibentuk, maka penulis melakukan evaluasi kerja model untuk mengetahui seberapa baik algoritma dapat mengklasifikasikan pasien diabetes dan non-diabetes. Teknik evaluasi ada data uji, kemudian evaluasi. Yang pertama, data uji atau testing data dilakukan untuk mengukur performa model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, evaluasi dilakukan menggunakan 4 prinsip utama. Yang pertama ada akurasi, kemudian presisi, rekal, dan F1 score. Yang masing-masing hasilnya bisa dilihat dari PPT saya. Selanjutnya proses validasi, di mana model diuji menggunakan validasi silang atau cross validation dan data testing terpisah agar hasilnya tidak bias. Dan selain matriks numerik, penulis juga menampilkan hasil melalui confusion matrix dan histogram model untuk melihat sebaran prediksi antara pasien diabetes dan non-diabetes. Nah, yang terakhir interpretasi hasil evaluasi. Nilai presisi tinggi menunjukkan model cukup tepat dalam mengenali pasien diabetes. Namun nilai rekal yang rendah menunjukkan model masih kurang sensitif dalam menangkap seluruh pasien diabetes. Artinya beberapa kasus nyata tidak terdeteksi oleh sistem. Nah, model ini lebih baik dalam menghindari kesalahan positif daripada menemukan semua kasus diabetes. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Yang pertama ada temuan kuantitatif, di mana model klasifikasi decision tree mencapai akurasi 79% dalam mengidentifikasi pasien diabetes
dari data klinis. Kemudian dari 15 data uji yang diuji manual, terdapat 6 pasien terklasifikasi benar sebagai diabetes dan 9 sebagai non-diabetes. Dan model menghasilkan presisi 0,78, rekal 0,45, dan F1 score 0,57, menunjukkan kinerja moderat namun konsisten. Temuan yang kedua yaitu temuan analitis. Atribut seperti glukosa darah, BMI, dan tekanan darah memiliki pengaruh kuat terhadap hasil klasifikasi. Model decision tree mampu memvisualisasikan hubungan antar atribut melalui pohon keputusan yang mudah dipahami oleh tenaga medis. Dengan struktur if-then rule, dokter dapat melihat dasar keputusan sistem atau transformasi model. Yang temuan ketiga yaitu implikasi penelitian. Nah, model ini dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis dini bagi dokter, terutama di klinik atau rumah sakit yang belum memiliki sistem AI kompleks. Nah, penulis juga menekankan bahwasanya rekal rendah perlu ditingkatkan, misalnya dengan menambah fitur klinis lain seperti riwayat keluarga, pola makan, dan aktivitas fisik, menggabungkan dengan algoritma lain seperti random forest atau logic regression. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma decision tree berdasarkan data klinis seperti usia, BMI, tekanan darah, dan kadar glukosa. Model yang dihasilkan memiliki akurasi 79%, presisi 78%, rekal 45%, dan F1 score 57%. Menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih perlu peningkatan pada sensitivical atau rekal. Nah, secara keseluruhan, metode ini efektif untuk deteksi dini diabetes dan dapat menjadi alat bantu diagnosis bagi tenaga medis, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut dengan data dan atribut yang lebih lengkap. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.